الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita usaha lagi dan lagi meluruskan iman kita. Karena iman kita adalah perkara yang paling berharga bagi kita. Perkara yang menjadikan kita berharga adalah iman kita. Seorang manusia apabila dia sudah tidak mempunyai iman di dalam hatinya, maka sebenarnya dia sudah bukan menjadi manusia lagi. Eksistensinya sebagai seorang manusia sudah tidak ada gunanya, sudah tidak ada harganya, sudah tidak ada nilainya. Karena kehidupannya sebagai manusia hanya untuk menuju neraka yang selama-lamanya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, orang yang merugi dengan sebenar-benarnya, orang yang gagal dengan sebenar-benarnya adalah orang yang kehilangan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Kepada Allah mengatakan, orang kalau kehilangan keluarga bisa dipahami. Tapi apa yang dimaksud dengan kehilangan diri? Yang dimaksud dengan kehilangan diri artinya dia sudah tidak bisa menguasai dirinya. Dia sudah tidak bisa memberikan manfaat apapun untuk dirinya. Dirinya ada hanya untuk disiksa dan untuk selama-lamanya. Maka dikatakan ketika orang itu sudah tidak memiliki iman, hadirin yang mulia, maka mereka di neraka teriak-teriak. Mereka mengatakan, sudah, sekarang kita akan memohon melas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memelas kita. Akhirnya setiap dihukum mereka teriak minta ampun, teriak minta ampun selama 500 tahun. Ternyata tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali, tetap dihukum saja. Maka akhirnya mereka mengatakan, sudah kalau gitu kita sabar. Ketika dihukum diam, dipukul diam, pecah kepalanya diam, dibakar diam. Akhirnya mereka diam selama 500 tahun. Ya, dipukul, diam saja, bakar, diam saja, menahan, sabar. Ternyata sabarnya juga nggak ada gunanya. Akhirnya sudah, datanglah keputusasaan kepada mereka, dan keputusasaan pun juga tidak ada gunanya. Terus begitu ila abadil abad, untuk selama-lamanya. Wa hum yastari'una fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lil-zalimin min nasir. Orang-orang yang dulu di dunia tidak punya iman, maka ketika di neraka mereka teriak-teriak, ya story teriak yang sekuat-kuatnya.
Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Kami akan berbuat yang baik tidak seperti dulu ketika masih di dunia. Maka jawabannya cuma satu saja. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah dulu sudah diberi waktu, sudah diberi umur yang cukup, yang mana orang-orang lain bisa ngambil pelajaran? Kenapa kamu gak ngambil pelajaran? Fadzuqu fama lil zalimin min nasir. Rasakan, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak punya iman, tidak ada penolong bagi mereka ketika di akhirat. Maka iman itu satu-satunya perkara yang memanusiakan manusia. Ketika manusia sudah tidak punya iman, maka mereka lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka adalah seperti binatang, bahkan lebih buruk lagi. Kenapa hadirin yang mulia? Karena kalau binatang-binatang mati tidak ada urusannya, orang kafir yang mati akhirnya masuk neraka. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang iman. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah perkara yang paling mahal. Kunci surga yang iman ini. Dikatakan dalam satu hadis, "Iftahul jannah la ilaha illallah." Kuncinya surga itu la ilaha illallah, maksudnya iman yang lurus. Walaupun kita punya amal yang setinggi gunung, punya pahala sebanyak lautan, tetapi kalau imannya nggak benar, semua itu akan ditabur-taburkan oleh Allah bagaikan debu yang tidak berguna. Qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura. Yang pertama kali perlu kita perbaiki lagi dan lagi adalah urusan iman kita. Jangan sampai iman ini salah. Kalau amal salah masih ada tambalnya. Tapi kalau iman sudah salah, tidak ada yang bisa menambal itu selama-lamanya. Maka dalam hadis riwayat Muslim disebutkan malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Mal iman?" Iman itu apa sebenarnya? Maka Nabi mengatakan, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Iman yang dimaksud dengan iman adalah engkau iman kepada Allah, kepada utusannya Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikatnya Allah, kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Maka yang dimaksud iman yang 6 perkara ini, atau yang kita kenal dengan rukun iman yang 6. Rukun yang iman yang 6 ini harus selalu tancap di hati kita, tidak boleh lewat satu detik dalam kehidupan kita kecuali rukun iman yang 6 ini menancap di hati kita. Kalau sampai kurang satu, kok kita mati, maka berarti bukan dikatakan sebagai orang iman. Kalau sholat kurang, itu dosa, tidak bisa ditambal. Zakat belum bayar, itu dosa, tapi masih bisa dimaafkan. Tapi kalau iman kurang, bukan dosa lagi, itu dikatakan sudah keluar dari Islam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki rukun iman yang 6 ini. Yang pertama kali, antu'mina billah, iman kepada Allah, meyakini yang berhak disembah satu-satunya hanya Allah, selain Allah tidak layak disembah dan bukan Tuhan. Kalau kita menyembah Allah saja tapi menganggap selain Allah juga ada Tuhan-Tuhan yang mengatur alam semesta atau Tuhan-Tuhan yang layak disembah, maka berarti kita bukan orang iman. Makanya orang iman itu menyembah hanya kepada Allah dan meyakini selain Allah itu bukan Tuhan. Kalau meyakini Tuhan Allah tapi juga
juga, matahari juga layak dikatakan Tuhan, sapi layak dikatakan Tuhan, atau apa pohon layak dikatakan Tuhan. Maka ini namanya bukan orang beriman, namanya orang musyrik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kalau orang itu sudah musyrik, menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan yang layak disembah selain Allah, walaupun hanya nyembah Allah, maka dosanya tidak akan diampuni selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah, meyakini yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, yang mengatur alam semesta hanya Allah, yang lain itu tidak bisa mengatur sama sekali. Kalaupun mengatur itu hanya perasaannya saja. Orang itu di dunia ini mengatur itu hanya perasaannya saja. Berkuasa pun hanya perasaannya saja. Jangankan mengatur orang lain, berkuasa atas orang lain, dirinya sendiri saja tidak bisa mengatur, apalagi orang lain. Jenggot yang warnanya pinginnya hitam sudah berubah jadi putih. Apakah kita bisa mengatur berubah? Keluarnya jangan putih, saya masih pengen kelihatan muda, hitam terus. Apakah bisa seperti itu? Tidak bisa. Ketika umur bertambah tua, sakit tidak banyak yang diderita, obat-obatan padahal sudah tidak ada yang ketinggalan stok di rumahnya. Tapi ketika kematian menjemput dia, apakah ada yang bisa menghalanginya? Tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa manusia ini tidak ada yang berkuasa, hanya merasa berkuasa. Kalau raja-raja itu asli berkuasa, tentu mereka nggak ada yang mau mati, nggak ada yang mau digantikan oleh orang lain, nggak ada. Ternyata digantikan oleh anaknya, anaknya digantikan oleh cucunya, cucunya digantikan lagi oleh orang lain, kadang-kadang dikudeta. Ini menunjukkan apa hadirin yang mulia? Menunjukkan bahwa semua alam semesta ini yang atur hanya satu, yang berkuasa hanya satu, yang menentukan hanya satu, yang layak disembah hanya satu. Siapa hadirin? Allah. Harus difahami betul seperti itu. Diulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi, sampai menancap dalam hati. Tidak bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Allah, tidak bisa diam tanpa dibikin diam oleh Allah, tidak bisa membuka mata tanpa dibikin berterbuka matanya oleh Allah, tidak bisa menutup tanpa dibikin menutup oleh Allah, tidak bisa melek kalau tidak dimelekkan oleh Allah, tidak bisa ngantuk kalau tidak dibikin ngantuk oleh Allah. Orang itu kadang-kadang sudah di ruangan yang gelap, sepoi-sepoi anginnya, narik selimut, tapi nggak bisa tidur-tidur. Sepanjang malam kau bolak-balik nggak bisa tidur. Tapi malah kadang-kadang duduk di masjid, ruangannya terang, suaranya keras, ngantuk. Kita ini kadang-kadang mendengar kalau mau tidur anak kecil berisik satu orang saja, maka, weh, kamu cepet diam, ayah nggak bisa tidur. Nah, ini bayar pakai salon berapa puluh salon kadang-kadang di masjid, kok bisa ngantuk? Ini mendingan ngantuk kita bukan dari kita, ngantuk itu datang dari Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini imannya kepada Allah ini harus betul-betul ditanamkan dalam hati. Sampai terasa makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Tidak bisa mendatangkan bahaya, tidak bisa mendatangkan manfaat tanpa Allah. Kalau Allah kehendaki perkara yang bahaya jadi manfaat, kalau Allah kehendaki perkara manfaat jadi bahaya, kalau Allah kehendaki perkara yang aslinya tidak ada gunanya jadi bermanfaat dengan manfaat yang luar biasa. Kita lihat dalam cerita hijrahnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menolong beliau ketika beliau masuk di Gua Tur, bukan dengan benteng, bukan dengan angin, bukan dengan pedang, cukup dengan sarang laba-laba saja. Sarang laba-laba kalau di rumah itu mengganggu, menunjukkan rumah itu tidak terawat. Mobil ada sarang laba-labanya menunjukkan tidak terawat. Masjid ada sarang laba-labanya menunjukkan jarang orang yang ke masjid. Tapi sarang laba-laba yang biasanya mengganggu orang itu ternyata ketika digunakan oleh Allah untuk menyelamatkan ribuan orang nggak bisa nyentuh Nabi, cuma gara-gara sarang laba-laba saja. Allahu Akbar. Perkara yang tidak ada gunanya jadi berguna. Perkara
jadi bermanfaat. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau dilemparkan kepada api. Api secara umum seperti berbahaya, bisa membakar, bisa meluluh lantangkan. Tapi api ini jadi bermanfaat untuk Nabi Ibrahim. Malah beliau mengatakan, saya tidak pernah merasakan hidup yang lebih enak melebihi ketika dalam kobaran api. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan manfaat, datangkan manfaat kepada perkara yang berbahaya, jadi manfaat. Yang berbahaya jadi manfaat, jadi manfaat. Yang manfaat jadi bahaya juga bisa. Lautan itu harusnya bermanfaat, banyak ikannya, dilihat juga indah, desiran ombaknya menyejukkan. Tapi ketika Allah bikin berbahaya, orang banyak tenggelam dalam lautan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah wa nafi huwa Allah, yang bisa mendatangkan bahaya, yang bisa mendatangkan manfaat, hakikatnya hanya satu, hanya Allah. Orang banyak pengen makan untuk mendapatkan kemanfaatan. Orang banyak mendatang minum biar mendatangkan kesehatan. Ternyata kebanyakan orang sekarang sakit gara-gara banyak makan dan gara-gara banyak minum. Gara-gara minum kopi kebanyakan sakit, gara-gara makan sambal kebanyakan sakit, gara-gara makan ya macam-macam makanan-makanan yang kelihatannya bermanfaat, ketika Allah tidak datangkan manfaat justru mudarat kepada manusia. Maka hakikatnya hajatnya manusia bukan kepada makanan, bukan kepada minuman, bukan kepada benda-benda. Hajatnya manusia kepada pencipta benda. Siapa hadirin? Allah. Ini perlu diulang lagi sampai menancap dalam hati, gak keluar lagi sampai mati. Amin. Nah, dikatakan dalam satu hadis, orang itu kalau sudah merasakan manisnya iman, maka tidak akan keluar itu manisnya iman sampai dia mati. Maka kalau belum merasakan manisnya iman ini, belum dirasakan, sebenarnya iman kita ini dalam bahaya besar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita luruskan iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita luruskan iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, makhluk-makhluk suci yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat yang wajib kita kenal. Malaikat Munkar dan Nakir, penjaga kubur, malaikat Jibril, pembawa penyampai wahyu, malaikat Israil, pencabut nyawa, malaikat Malik, penjaga neraka, malaikat Ridwan, penjaga surga, dan sebagainya. Ini harus kita hafal, dan kita tidak boleh sampai mengolok-olok atau bikin cerita lucu tentang malaikat, tidak boleh. Karena banyak orang zaman sekarang mau bikin lelucon, mau bikin guyonan, tapi yang bikin guyonan itu malaikat pencabut nyawa, salah nyabut nyawanya orang, udah bakal terjadi. Oh, ini belum waktunya mati, balikan lagi. Enggak ada seperti itu. Ada yang bikin guyonan, saya kalau mati nanti mau pakai kafan yang lama saja. Oh, kenapa? Biar nanti malaikatnya nggak tahu. Oh, ini sudah lama, ini nggak perlu ditanya lagi. Ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Wah, ini sangat berbahaya ini. Bermain-main dengan agama, membuat lelucon agama itu bahaya. Bisa menjadikan seorang itu keluar dari agama. Kalau kita mau lucu, boleh saja. Nabi juga kadang-kadang bikin lelucon, tapi lucunya itu jangan agama yang bikin lucu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikatnya Allah, kemudian iman kepada kitabnya Allah, yang terakhir yang diturunkan kepada kita adalah Al-Quran. Bagaimana iman kepada Al-Quran? Meyakini bahwa ini adalah kalam Allah, meyakini Quran ini adalah asli, tidak pernah dirubah mulai zaman Nabi sampai sekarang ini. Nah, zaman sekarang sebagian orang ada mengatakan Quran itu aslinya bukan 30 juz, aslinya 40 juz, yang 10 juz hilang. Seperti sebagian orang Syiah. Ini tidak benar. Atau orang mengatakan Quran juga dirubah-rubah isinya. Ini tidak benar juga. Maka siapa yang mengingkari atau menganggap Al-Quran sudah berubah, berarti dia tidak iman kepada Al-Quran. Allah sudah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh aku telah menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan
menjaga Al-Quran dan Allah. Nah, perkara sudah dijaga oleh Allah, nggak ada manusia yang bisa merubahnya. Seandainya orang ahli batil itu bisa dan mampu untuk merubah Al-Quran, itu sudah mereka rubah dari zamannya Nabi. Karena orang zaman Nabi itu ahli sastra semua, ahli uslub-uslub bahasa Arab semua. Tapi ternyata mereka tidak mampu merubah Al-Quran. Apalagi orang zaman sekarang, baca Quran saja peletot, bagaimana merubah? Maka hadirin yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita rujuk kepada Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran, kita akrab dengan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran. Siapa yang rajin membaca Al-Quran ketika di dunia, maka Quran akan menjadi pembela dia ketika di akhirat. Baca Quran itu bukan Ramadan saja. Kadang-kadang orang itu kalau Ramadan baru buka Quran, baru sibuk hataman, tapi itu pun 10 hari pertama saja. Kadang-kadang tanggal 17 saja waktu nuzul Quran baru baca Quran. Tidak, kita ini butuh akrab kepada Quran setiap saat, setiap hari. Harus disempatkan membaca Al-Quran. Kalau kita terus menyempatkan diri baca Quran, maka Qurannya akan menjadi pelindung kita ketika di kubur kita, di mahsyar kita, di sirat kita, sampai menarik kita masuk surga. Amin Allahumma. Dikatakan hadirin yang mulia, ketika ahli Quran masuk kubur, ada azab datang dari arah kakinya, maka aku langsung berhalau, jangan datang dari arah kaki. Ini kaki sering digunakan berdiri untuk membaca aku. Mau datang dari arah wajah, jangan, ini mata ini sering melihat aku. Mau datang dari arah tangan, jangan, karena tangan ini sering menyentuh aku. Mau datang dari arah dada, jangan, aku ada di dada dia terus 24 jam. Akhirnya ada, waduh nggak bisa dong, pergi lagi ya adabnya. Tapi kalau orang itu tidak membaca Al-Quran, tidak sergap baca Al-Quran, tidak rajin dengan membaca Al-Quran, tidak akrab dengan Al-Quran, maka tidak ada yang menjaganya di kubur sana. Nah, bagaimana kita niatkan mulai hari ini, setiap hari ada waktu untuk membaca Al-Quran. Semangat jamaah hadirin. Walaupun hanya 1 lembar, 2 lembar, 1 ayat, 2 ayat, tapi kita renungi betul. Ini dapat surat dari Allah, kok nggak saya baca, ini bagaimana? Seandainya ada surat dari Presiden RI kepada kita, kemudian kita simpan aja surat itu, nggak pernah dibuka sampai berdebu, kira-kira presidennya marah atau tidak? Marah, langsung masuk penjara. Kalau perlu langsung masuk kuburan orang yang seperti itu. Nah, ini surat dari pencipta para presiden, kita biarkan berdebu di lemari kita, kita biarkan berdebu di masjid-masjid kita. Kita ini betul-betul orang yang kurang berpikir. Maka bagaimana kita tingkatkan lagi kesemangatan kita dalam baca Al-Quran. Semangat jamaah hadirin.